سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. La yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala fi muhkam kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Cahya Suganda. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga guru kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berkahkan milik kita rezeki. Tak lupa sahibul bait, sahibul maqasid, sahibul wasilah, tuan rumah pengajian Majelis Taklim beberapa malam ini, Bapak Muhammad Ujang S, yang pada malam ini bersedia menjadi tuan rumah pengajian. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan, waktu, tempat, jamuan dan sebagainya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang melimpah dan barokah. Ketua Mustahil Babu Taqwa serta jemaah sekalian, insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin. Di situ jin dan manusia, ya memang jin dulu diciptain baru manusia. Melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi hidup kita ini hanya untuk ibadah. Supaya bisa ibadah, maka di waktu-waktu, tiap hari, tiap saat kita ibadah. Agar ibadah kita benar, cara menyembah Allah benar, cara sholat benar, kaifiah puasanya benar, kaifiah hajinya benar, maka saat kita ibadah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, harus disertai dengan ilmu, bil ilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa beribadah dengan benar kalau tidak punya ilmu. Ma yatawassalu ila iqamatil fardhi yakunu fardhu. Wa ma yatawassalu ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Nah, sekarang yang harus kita pahami, segala sesuatu yang bisa menjadi wasilah terlaksananya sesuatu yang fardu, hukumnya menjadi fardu. Wa ma yatawassalu ila iqamatil wajibi yakun wajiban. Dan sesuatu yang bisa menjadi wasilah terlaksana sesuatu yang wajib, hukumnya menjadi wajib. Salat wajib kan? Wajib. Kadzalika fis shalah was shaum wal zakat wal hajj.
Begitu juga dalam puasa, sholat, zakat, haji dan sebagainya. Yang perkara itu wajib, maka segala sesuatu yang menjadi wasilah terlaksananya yang wajib itu hukumnya juga menjadi wajib. Belajar ilmu agama agar bisa melaksanakan sesuatu yang wajib, maka belajar ilmu agama hukumnya wajib. Karena sholatnya wajib. Kalau bahasa yang lain saya disampaikan di kaidah usul fikih, ma la yatimmu bihi ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Sesuatu yang menyempurnakan atau bisa terlaksana karena sesuatu itu yang wajib, maka hukum sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Kira-kira kalau belajar ilmu agama, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar kaifiyah sholat, itu tempatnya di kafe apa di majelis taklim? Dan di acara tempat hajatan ada dangdutan, ada organ tunggal, apa di pengajian? Maka hadirnya ke pengajian, hadirnya ke majelis taklim, hadirnya ke masjid untuk belajar agama juga hukumnya wajib. Bahkan di jemaah Bulu Taqwa nggak boleh turun semangatnya. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk ibadah, supaya ibadahnya benar. Ya cari ilmunya. Di mana nyari ilmunya? Di pengajian. Di kantor kagak ada biasanya. Di pabrik kagak ada, numpuk dan kerjaan yang ada. Ya, hadirnya ke majelis ilmu, majelis taklim juga wajib. Itu yang kadang tidak disadari oleh masyarakat. Ya. Coba kalau lihat acara di TV, kalau konser, jumlahnya berjubel luar biasa, mungkin ribuan kali. Tapi ada kan tablik akbar yang hadirnya ribuan? Tiketnya juta. Ada. Ini ada lomba atau permainan sepak bola suruh bayar. Tiket paling murah kan 50.000. 50.000 itu yang duduknya di belakang. Kalau memang dekat lebih mahal ya, karena hobi senang, padahal nggak wajib gitu ya, agak sunah juga nonton bola, tapi dia mau berkorban ya, harus bayar jutaan manusia ya, kalau yang lapangannya gede ribuan bisa memenuhi stadion lapangan bola. Tapi ada nggak orang yang dia hadir ke pengajian jumlahnya ribuan, harus bayar tiket untuk hadir ke acara pengajian? Ada gak? Gratis, oke, hese, gratis duduk, menang kopi, menang susu, menang kue, ayah cau, ayah berkat, baliknya sama acara muludan. Tapi luar biasa susah. Kenapa? Memang al-jannatu huffat bil makari wa naru huffat bis syahawat. Ini juga kebalikannya. Al-wasilatu ila haram, ilal harami haram. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada yang haram, hukumnya menjadi haram. Itu yang namanya jitat haram kan? Jitat boleh jitat ya. Walaupun nanti ada ulama yang mengharam, itu alat melalaikan dari ibadah. Hukum asalnya musik itu boleh. Nabi aja waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah disambut pakai tabuhan rebana, dibacain sholawat. Hukum asalnya. Tapi tatkala alat musik itu menjadi wasilah keharaman, lupa dari ibadah, banyak orang yang berzina, banyak orang yang mabuk di sana, bahkan ada perjudian dan macam-macam. Karena musik itu, maka musiknya menjadi haram. Tapi kalau enggak untuk kebaikan itu bisa. Makanya kemarin pas viral ceramahnya Haji Roma Irama kan ramai. Ada yang mendukung, ada yang nyerang, nanti habis-habisan ya. Dibully habis-habisan. Padahal kalau lihat lagu-lagunya itu lagu-lagu tentang dakwah, nada dan cuman sayangnya lagunya lagu judi, jangan dengerin sambil main gapleh. Ya. Lagunya mungkin tentang Mira Sartika, tapi sambil
mabok itu. Yang salah bukan orangnya yang nyanyi lagunya. Ya, tujuannya benar-benar lurus, dia mau mengingatkan lewat lagu, lewat syair, lewat musik. Ya sama seperti Sunan Bonang, sama seperti Sunan Kalijaga dengan pewayangan dia mau menyampaikan dakwah. Karena itulah masyarakat kita nggak bisa dilepaskan dari itu. Coba buat fatwa ya, misalkan Majelis Taklim Baru Takwa membuat fatwa bila perlu dicatat bahwa hukum daripada musik mau dangdut atau pop haram, tanda tangan situ Pataris Ketua. Kira-kira gimana? Viral. Oh, hujan sabaraha. Jadi tergantung daripada wasilah dari alat tersebut. Ya. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk dakwah, dibacain salawat, untuk lebih menyentuh, hadroh itu kan menghadirkan, ya. Menghadirkan rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah. Sama alat musik juga itu, hadroh itu marawis juga sama. Walaupun sekali lagi ada sebagian ulama mengatakan itu tetap alatul malahi, walaupun dibacanya salawat, tapi intinya itu hiburan, bukan ibadah. Maka jangan pernah kita melemah semangat motivasi kita untuk hadir di Majelis Taklim, baik bisa buku takwa ataupun bisa. Baik, kita lanjutkan dengan kita Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wazkur wa dan uzkur, ingatlah ketika ya. Wazkur, ingatlah, berarti yang disuruh ingat berapa orang situ? Kalau pakai ngelihat kalimat jamak satu orang. Wazkur. Wadkur, ingatlah olehmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Irqala, tatkala telah berkata. Ini kalau mau diterjemahin pakai yang bahasa Jawa yang buat dapat fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khabar, ya. Qala wus. Ngendika. Bahasa ngomong, bahasa Jawanya ngendika. Bicara. Wus ngendika gitu. Nah, wus itu telah, artinya itu fi'il madhi. Tinggal dicari fa'ilnya. Telah berkata sopo, siapa, nah gitu ya. Cuma kita nggak usah pakai bahasa itu, kita pakai bahasa Indonesia nasional. Malah dia, saya kira di para bapak bahasa Jawa. Telah berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, li qaumihi, kepada kaumnya. Kenapa? Waqad qutila lahum qatilun. Karena waktu itu ada seseorang yang dibunuh di antara mereka, ya, terbunuh. La yudro qatiluhu, yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, qatiluhu, yang membunuhnya. Wasa'aluhu, lalu mereka bertanya, wasa'aluhu, kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Ruhnya kembali kepada Nabi Musa. An yad'uwallaha, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. An yubainahu, supaya memberitahu, menerangkan lahum, kepada mereka, siapa pembunuh dari orang tersebut. Pada'ahu, maka Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu itu kisahnya di Bani Israil ada seorang laki-laki yang dibunuh. Ini udah masyhur ceritanya ya. Nah, seorang laki-laki ini dibunuhnya oleh dua orang keponakannya. Ibnu akhihi, ya. Ibnu akhihi, dua orang dari anak saudara laki-laki. Berarti ponakannya. Kalau kebetulan yang dibunuh ini nih nggak punya anak,
dia punya harta, punya warisan. Kalau dia meninggal, hartanya, warisannya jatuh ke keponakannya. Karena lama ditunggu kagak mati-mati nih, kagak meninggal, kagak cair tuh warisannya, akhirnya bunuh aja, dibunuh. Itu banyak kasus kayak gitu ya. Istri, nih, maaf nih, ya, karena kasus kayak gini juga banyak dilakukan pembunuhan itu oleh orang terdekat. Ada istri, suaminya kebetulan orang kaya, istrinya ada 2, ya. Sementara dia punya banyak asuransi. Yang asuransi itu hanya cair kalau si suaminya meninggal. akhirnya dibunuh suaminya. Kebetulan juga istri mudanya itu punya selingkuhan yang udah ngebet banget, pengen kawin, tinggal nunggu mati doang. Cuman saya nggak mati-mati, dibunuh, ada yang diracun, macam-macam. Saya banyak di TV, di salah satu stasiun televisi ya, itu ada kisah-kisah seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini yang dibunuh jenazahnya ditempatkan di depan rumah salah satu penduduk. Sehingga begitu terbangun di pagi harinya, mereka saling tuduh, saling mengingkari, saling menolak. Ya. Jangan-jangan nih yang membunuhnya yang punya rumah. Yang punya rumah juga nggak membunuh, dia menyangkal, oh bukan saya. Akhirnya saling tuduh. Saat saling tuduh adalah tokoh, kita kan punya nabi, kata tokoh masyarakat ini. Coba kita tanyakan kepada Nabi Musa, siapa pembunuh laki-laki ini? Maka ditanyakanlah kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah memberikan petunjuk, an yubayyinahu lahum, memberikan petunjuk kepada mereka, menerangkan kepada mereka siapa pembunuh dari orang ini. Fada'ahu, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'murukum, memerintahkan kepada kalian apa? Antazbahu baqaratan, agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Baqaratan. Kalau nggak pakai tarmal butuh, sapinya laki-laki. Qalu, mereka berkata, disuruh nyembelih, mereka malah berkata, atattakhiduna huzwa. A-nya itu harful istifham ya, huruf tanya, sama seperti hal. Atattakhiduna, apakah engkau ingin menjadikan kami hujuan sebagai ejekan? Mahzu'an, ya, bahan cemoohan, ejekan. Di mana bertanya tentang siapa pembunuh, tujibu nabi misli jalik, tapi jawabannya malah disuruh memotong sapi, bukan kasih tahu aja si anu gitu kan. Harusnya langsung ngomong tuh, misalkan menurut keinginan Bani Israil itu, oh pembunuhnya si fulan gitu. Tapi ini enggak. Kenapa nanyanya siapa pembunuhnya malah disuruh potong sapi? Kagak nyambung nih. Padahal itu nabi dia, rasul dia, tapi enggak ada kepercayaan sama nabinya sendiri. Kemudian berkata, siapa yang berkata? Nabimu. A'udzu ay amtani. Ya, aku berlindung billahi kepada Allah. Min, dari, atau akan, atau dari, an akuna minal jahilin, menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Ay al mustahziina, orang-orang yang mengolok Allah. Jadi kita juga harus paham, tatkala ada suatu syariat yang syariatnya itu menurut logika akal itu kagak masuk akal, ya. Tapi yang menyampaikannya manusia yang nggak mungkin berbohong. Siapa dia? Nabi, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah dicerna sama. Banyak orang yang nanya, kenapa kalau kentut disuruh wudu, kenapa kagak disuruh membersihin bekas kentutnya, malah wajahnya yang dibersihin? Jangan pernah dipikirin pakai akal, ya.
Emang kira-kira kalau ada orang meninggal, ada jin, ada setan dari bangsa jin, dia masuk neraka dibakar sama api, itu jin bakal panas kagak. Sedangkan yang namanya api, jin itu dari api, neraka juga dari api. Kan jeruk makan jeruk, harusnya kagak panas dong. Kenapa jin kafir bisa masuk neraka? Walaupun jarokna di jahannam minal jinni wal insi. Jangan pernah dipikir pakai, apalagi yang diterangkan itu Al-Quran. Yang menyampaikan itu Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, kita ikuti. Jangan sampai menjadi sifat-sifat orang-orang Bani Israel. Nabinya sendiri yang menyampaikan, Rasulnya sendiri yang menjelaskan, tapi mereka meragukan, tidak mempercayai. Makanya mereka sangka, kita iya kok ngomongnya kieu. Dulu kan sama, ada sahabat Nabi kan, duduk berdiri di depan masjid nunggu Nabi keluar dari masjid. Lalu bertanya kepada Nabi saat Nabi keluar dari masjid, dia menghampiri Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, mata saatu ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasul? Nabi kagak menjawab kapan datangnya hari kiamat. Nabi justru menjawabnya, ma'attalaha, apa yang sudah kamu persiapkan menghadapi hari kiamat. Tidak dijawab dengan jawaban datangnya hari kiamat. Tapi karena sahabat ini beriman, dia ngikutin aja apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang ditanyakan Nabi dia jawab. Ya, jangan seperti kelompok-kelompok yang kufur, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Apalagi mengingkari Al-Quran, apalagi menuduh Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kemajuan teknologi. Itu sangat-sangat ya bertentangan dengan syariat agama. Falama alimu, falama tatkala alimu mengetahui mereka annahu sesungguhnya, yang itu kembali ke peristiwa tadi ya, disuruh jawaban dari Musa, suruh menyembelih seekor sapi betina. Tatkala ditanya siapa pembunuh, azamun, benar-benar sungguh-sungguh bahwa itu informasi itu, perintah itu dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan Nabi Musa itu benar, enggak bercanda, enggak berbohong. Masa Nabi bercanda ya? Kalau mereka berkata, ya, ud'u lana, berdoa, mohonkan untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubayyin lana, agar dijelaskan, agar menjelaskan, menerangkan kepada kami, mahi, sapi yang seperti apa, masih nuha, yang berapa tahun usianya, sapi yang masih muda atau sapi yang udah tua. Ini jelas.